Kan ada kalau berbicara mengenai kontrak baru itu ada tiga ya, kita berkaitan dengan ketiga itu ya. MBSS yang barging transportasi, kedua adalah Tripatra, ini kegiatan oil and gas atau engineering, EPC dan juga project management. Yang ketiga adalah Petrusi gitu. Nah, di 6 bulan terakhir ini itu kita ada beberapa memperoleh, dari ketiga ini memperoleh proyek-proyek baru gitu ya. Dan yang ingin kita coba kembangkan ataupun kita aktifkan lebih lagi adalah mencari potensi-potensi pekerjaan di luar batubara gitu ya. Jadi seperti misalnya untuk kasus Petrusi itu bagaimana mengerjakan pekerjaan di sektor-sektor mineral lainnya gitu ya, emas, nikel, boksit dan lain-lain. Tripatra pun di masa lalu kan selalu dikenal sebagai oil and gas sektor, tetapi ini pun mulai kita mencakup ke dalam geothermal ya. Nah, hal-hal ini yang terus kita kembangkan gitu. Indika menargetkan pada 2025 mendatang komposisi bisnis batubara dan non batubara bisa seimbang atau 50-50 ini. Adapun sampai pada akhir 2020 sektor batubara masih menyumbang 75% seperti tadi yang Anda katakan. Kependapatan Indi secara konsolidasi, apa rencana besar Indi untuk perbesar pendapatan dari bisnis non batubara? Iya, tadi kan yang 50-50 ya dari pendapatannya. Tentu saja dengan peningkatan harga batubara itu tantangannya menjadi lebih besar lagi gitu ya. Tapi anyways, ada beberapa hal yang sedang kita lakukan dan ini sebenarnya inisiatif ini sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir ini, dan kita terus akan mengaktifkan dan memfokuskan kepada hal-hal ini, yaitu melakukan investasi kepada sektor-sektor yang non batubara. Dan sektor-sektor non batubara itu bukan hanya dari sisi produksi batubara, tetapi pun kontraktor-kontraktor yang bekerja di sektor batubara, gitu ya. Nah, jadi seperti tadi saya sebutkan, contohnya Petrusi, ya, itu pun melakukan pekerjaan untuk di luar batubara, gitu kan. Nah, ini hal-hal ini di Tripatra pun seperti itu. Dan ada lagi yang kita lakukan lagi adalah investasi di non batubara. Jadi seperti yang sudah kita lakukan kan sejak 2018, investasi di tambang, emas gitu ya, investasi di PLTS, investasi di logistik ya, di mana tidak ataupun sektor-sektor yang berada di luar sektor batubara. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja hal ini kalau investasi terus itu pun kan ada timingnya, sehingga kita pun melakukan apa yang kita sebut divestasi, ya kan, divestasi terhadap aset-aset ataupun anak-anak usaha yang memang bernaung di sektor batubara gitu. Nah, ini jadi bukan hanya meningkatkan pendapatan di non sektor batubara, tetapi pun menurunkan pendapatan di sektor batubara gitu ya. Nah, itu kan salah satu yang sudah kita lakukan adalah kurang lebih 3-4 minggu yang lalu kita menandatangani perjanjian untuk melakukan penjualan atas kepemilikan kita di MBSS, yaitu yang transportasi batubara gitu ya, usahanya. Pak Aziz, tadi Anda sebutkan berencana mulai masuk ke sektor energi baru terbarukan nih melalui PLTS. Ini seperti apa sih progresnya, Pak Aziz? Ya, ini adalah sektor yang sebenarnya kita senang ya, gitu ya, kita tertarik sekali. Dan awal tahun ini kita mendirikan joint venture dengan salah satu developer untuk PLTS ini dari India. Jadi di mana kita memiliki 51%, our partner 49% gitu ya. Nah, ini sudah mulai kita lakukan dengan berpartisipasi di beberapa tender ya, ada yang sudah kita peroleh dan juga melakukan konversi terhadap dari sisi operasional kita gitu ya. Dari kita mengkonversikan pemakaian energi kita yang berdasarkan fossil fuel kepada yang berdasarkan tenaga surya gitu. Sangat menarik itunya, karena memang di transisi energi ini kan sedang giat sedang digiatkan gitu ya. Karena memang di dalam kerangka nasional
Republik Indonesia pun atau pemerintah pun menargetkan hal tersebut gitu. Jadi kita akan jadi berpartisipasi di dalam pemenuhan tersebut.